Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai subgrup. Saya Fitriani, dosen Matematika FMIPA Universitas Lampung. Sebelum membahas subgrup, sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai order grup hingga. Jika G merupakan grup hingga, maka order dari G dinotasikan dengan lambang seperti ini, menyatakan jumlah elemen pada grup G. Sebagai contoh, himpunan Z4 yang anggotanya terdiri dari 0, 1, 2, 3. Di sini kita peroleh order Z4 adalah 4. Karena jumlah elemen dari Z4 ini adalah sebanyak 4 elemen. Selanjutnya untuk grup Z8 terhadap operasi penjumlahan modulo 8, anggotanya adalah 0, 1, 2, 3. Di sini ada 4 ya. 4, 5, 6, 7. Diperoleh order Z8 adalah 8 karena elemen dari Z8 adalah sebanyak 8 elemen. Secara umum, Z modulo N anggotanya adalah 0, 1, 2, 3 hingga N dikurang 1. Di sini N-nya lebih besar atau sama dengan 2. Dan diperoleh order dari Zn adalah N, karena jumlah elemen dari Zn ini ada sebanyak N elemen. Seringkali ditemui suatu grup yang termuat di dalam grup yang lebih besar. Sebagai contoh, grup Z terhadap operasi penjumlahan termuat di dalam grup Q terhadap operasi penjumlahan. Dapat dilihat pada gambar seperti ini. Jadi Q merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan. Kemudian Z merupakan himpunan bagian dari Q. Dan Z terhadap operasi penjumlahan bilangan juga merupakan grup. Di sini terlihat bahwa Z termuat di dalam grup Q dengan operasi biner yang sama. Sekarang kita perhatikan untuk tabel Cayley dari suatu grup Z4. Kita lihat di sini tabel Cayley dari suatu grup hingga. Z4 dengan operasi penjumlahan modulo 4. Kita lihat di sini 0 ditambah 0, 0, kemudian 1 ditambah 1, 2, dan seterusnya hingga 3 ditambah 3, 6 modulo 4 menghasilkan 2. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil operasi dari menjumlahkan elemen Z4 dengan elemen-elemen dari Z4 itu sendiri, hasilnya juga masih berada di dalam himpunan Z4. Dapat kita tunjukkan bahwa Z4 dengan operasi penjumlahan modulo 4 merupakan grup dengan 0 sebagai elemen identitasnya. Di sini juga dapat kita tentukan inverse dari 1. Perhatikan di sini 1 ditambah 3 menghasilkan 0 yang merupakan elemen identitas atau elemen netral terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Oleh karena itu, inverse dari 1 adalah 3 ya, karena kita menjumlahkan 1 dan 3 hasilnya 0. Demikian juga inverse dari 3 ini adalah 1. Selanjutnya inverse dari 2, kita perhatikan di sini yang menghasilkan 0 ini apabila kita jumlahkan dengan 2. Sehingga inverse dari 2 di Z4 ini adalah dirinya sendiri terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Ya, jadi telah kita tunjukkan bahwa setiap elemennya memiliki inverse. Jadi inverse dari 0 adalah dirinya sendiri, inverse dari 1 adalah 3, dan inverse dari 2 adalah dirinya sendiri. Nah, sekarang kita ambil suatu himpunan bagian dari Z4. Misalkan himpunan yang anggotanya terdiri atas 0 dan 2 saja. Kemudian kita operasikan dengan operasi yang sama ya. Di sini startnya adalah penjumlahan modulo 4. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 2, 2, 2 ditambah 0, 0, dan 2 ditambah 2 sama dengan 0 ya, karena hasilnya dimodulokan lagi dengan 4. Nah, kita perhatikan di sini bahwa hasil operasi menjumlahkan setiap 2 elemen dari H, hasilnya masih merupakan elemen dari H. Dan ini
Berarti himpunan H tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 4. Sekarang kita ambil himpunan bagian yang lain dari Z4, misalkan 0 dan 3. Kemudian kita periksa dari tabel Cayley-nya, jadi 0 ditambah 0, 0. Ini penjumlahan modulo 4. 3 ditambah 0, 3. 0 ditambah 3. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Dan 3 ditambah 3 sama dengan 6 modulo 4 menghasilkan 2. Nah, 2 di sini bukan merupakan elemen J. Ya, sehingga himpunan J tidak tertutup terhadap operasi biner penjumlahan modulo 4. Jadi yang dimaksud dengan tertutup tadi adalah setiap kita menjumlahkan dua elemen dalam suatu himpunan, maka hasilnya akan berada di dalam himpunan tersebut. Contohnya adalah himpunan H ini. Sedangkan J tidak tertutup. Mengapa? Karena apabila kita menjumlahkan 3 dengan 3 yang menghasilkan 2, sementara 2 tidak termuat di dalam himpunan J. Hal ini akan menjadi dasar dalam pembentukan subgrup. Nah, berikut definisi subgrup. Himpunan bagian H di G yang tertutup terhadap operasi biner pada G. Himpunan H ini dikatakan subgrup jika H merupakan grup terhadap operasi biner yang sama pada G. Jadi untuk menjadi subgrup G, H harus tertutup terhadap operasi biner yang sama tentunya dengan G, kemudian H memenuhi sifat-sifat atau memenuhi aksioma-aksioma grup. Yang pertama bersifat asosiatif, kemudian memiliki elemen netral atau elemen identitas, dan setiap elemennya memiliki inverse. Untuk sifat asosiatif ini sudah tidak perlu kita tunjukkan lagi. Mengapa? Karena sifat asosiatif pada G, jadi operasi biner ini sudah bersifat asosiatif pada G, himpunan yang lebih besar daripada H dan H termuat di G. Oleh karena itu, sifat asosiatif juga berlaku pada himpunan H. Jadi, yang perlu kita tunjukkan adalah H memuat elemen netral dan setiap elemen di H memiliki inverse terhadap operasi biner yang sama pada G. Subgrup itu dinotasikan dengan lambang seperti ini. Jadi lambang ini menyatakan H subgrup G. Untuk yang H kurang dari G ini melambangkan H subgrup G tetapi hanya tidak sama dengan G. Kalau kita perhatikan untuk himpunan H02 tadi telah kita lihat ya bahwa H tertutup terhadap operasi biner penjumlahan modulo 4. Kemudian untuk menjadi subgroup, H harus memuat elemen netral. Di sini elemen netralnya 0. Kemudian setiap elemennya memiliki inverse. Inverse dari 0 adalah 0 dan inverse dari 2 adalah dirinya sendiri. Karena 2 ditambah 2 sama dengan elemen netral. Oleh karena itu, H merupakan subgrup dari Z4. Ya, karena elemen dari H ini hanya 2 saja, jadi kita tidak sulit menentukan inverse dari masing-masing elemen. Berbeda kalau nanti H merupakan himpunan yang elemen-elemennya sebanyak tak hingga, gitu, kita mungkin akan kesulitan untuk menentukan inverse-nya. Contoh dari subgrup yang pertama adalah himpunan bilangan bulat, merupakan subgrup dari himpunan bilangan rasional. Kemudian, himpunan bilangan rasional merupakan subgrup dari himpunan bilangan real. Dan operasi yang digunakan di sini adalah operasi penjumlahan bilangan. Selanjutnya, contoh yang bukan merupakan subgrup. Himpunan semua bilangan bulat positif bersama dengan operasi penjumlahan bilangan bukan merupakan subgrup dari himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Kita ingat kembali, grup Z terhadap operasi penjumlahan bilangan, elemen netralnya di sini adalah 0. Kemudian inverse dari A ini adalah negatif A. Sebagai contoh, inverse dari 2 ini adalah negatif 2, inverse dari 3 itu adalah negatif 3, dan seterusnya.
Sekarang kita perhatikan grup bilangan bulat positif. Maksud saya himpunan bilangan bulat positif yang merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Untuk sifat tertutupnya mungkin terpenuhi karena apabila kita menjumlahkan dua bilangan bulat positif, tentu saja hasilnya merupakan bilangan positif juga. Tetapi bagaimana dengan inverse dari elemen-elemen di himpunan bilangan bulat positif ini? Misalkan saya memiliki dua anggota bilangan bulat positif, anggota Z+. Tetapi inverse dari 2 di sini adalah negatif 2 dan tidak termuat di himpunan ini. Demikian juga untuk bilangan-bilangan yang lain. Jadi untuk setiap X di Z+, himpunan bilangan bulat positif ini, inverse-nya adalah negatif X. Dan negatif X ini tidak termuat di himpunan bilangan bulat positif. Jadi yang tidak termuat di bilangan bulat positif ini adalah inverse dari X. Ya, jadi negatif X yang merupakan inverse dari X ini tidak termuat di himpunan bilangan bulat positif. Bukan X-nya ya. Di sini adalah yang tidak termuat di himpunan bilangan bulat positif adalah negatif X. Oleh karena itu dapat kita simpulkan himpunan bilangan bulat positif terhadap operasi penjumlahan bilangan bukan merupakan grup terhadap operasi penjumlahan ya. Jadi dia bukan subgrupnya, bukan subgrup dari Z terhadap operasi penjumlahan. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis subgrup. Apa yang dimaksud dengan subgrup tak sejati? Jika G grup, kemudian H, himpunan bagian G, merupakan subgrup G, maka H dikatakan subgrup tak sejati jika G-nya sama dengan H. Artinya himpunan H itu sama dengan himpunan G. Maka H dinamakan subgrup tak sejati. Tetapi apabila H merupakan himpunan bagian sejati dari G, jadi H ini subgrup G juga ya, kemudian H-nya tidak sama dengan G, maka H dikatakan subgrup sejati atau proper subgroup dari G. Dalam suatu grup yang pasti memiliki elemen identitas atau elemen netral, kita dapat membentuk himpunan bagian yang elemennya ini hanya terdiri atas E saja, elemen identitasnya saja. Dapat kita tunjukkan bahwa ini tertutup terhadap operasi biner, kemudian elemen identitasnya dia sendiri, dan inverse dari E ini adalah E sendiri. Sehingga himpunan yang terdiri atas satu elemen E ini merupakan grup terhadap operasi biner yang sama pada G. Himpunan seperti ini dinamakan subgrup trivial dari G. Kemudian subgrup yang lain disebut sebagai subgrup non-trivial. Selanjutnya di sini adalah kriteria subgrup yang memudahkan kita, jadi kita tidak perlu menunjukkan sifat tertutupnya terhadap operasi biner, kemudian kita tidak perlu menunjukkan apakah ada elemen identitas atau elemen netralnya, kemudian kita tidak perlu menentukan inverse dari setiap elemen dari himpunan bagian H tadi, tetapi kita hanya cukup menunjukkan bahwa H merupakan subgrup G dengan hanya menyelidiki dua kondisi ini. Yang pertama, hanya bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, untuk setiap dua elemen di H, katakan X dan Y, berlaku X, Y inverse anggota H. Jadi apabila kita bisa menunjukkan H tidak kosong, kemudian untuk setiap dua elemen X, Y di H, X, Y inverse berada di H, maka kita dapat langsung menyimpulkan bahwa H merupakan subgrup G. Ya, jadi ini sangat membantu dalam kita menentukan suatu himpunan bagian merupakan subgrup G atau bukan.
Sebagai contoh, misalkan G adalah himpunan matriks, ya jadi ini matriks berukuran N kali N yang entry-entry-nya adalah bilangan kompleks. Di sini dengan syarat A invertible, artinya A memiliki inverse terhadap operasi perkalian matriks. Dapat kita tunjukkan G terhadap operasi perkalian matriks merupakan grup. Di sini elemen identitasnya adalah matriks identitas. Kemudian dengan adanya A invertible menjamin bahwa setiap elemen di G memiliki inverse terhadap operasi perkalian matriks. Selanjutnya didefinisikan suatu himpunan bagian dari G, misalkan ini T. T ini anggotanya adalah B anggota G, jadi B juga merupakan matriks invertible berukuran N kali N dengan entry-entry bilangan kompleks dengan syarat determinan B ini maksudnya ya, determinan B sama dengan 1. Artinya T adalah himpunan bagian G, jadi dia merupakan matriks invertible berukuran N kali N dengan anggota-anggotanya adalah, dengan entry-entry-nya adalah elemen bilangan kompleks. Dan dengan syarat tambahan determinannya, determinan B-nya sama dengan 1. Akan ditunjukkan T merupakan subgrup G. Yang pertama, jadi kita menggunakan kriteria subgrup untuk menunjukkan hal ini. Jadi kita cukup menunjukkan T bukan merupakan himpunan kosong, dan setiap dua elemen di T, misalkan AB, kita harus menunjukkan AB inverse anggota T. Yang pertama, kita perhatikan bahwa matriks IN, ini matriks IN, matriks identitas dengan ukuran N kali N. Ya, matriks identitas, kita lihat bahwa diagonal utamanya ini 1, selainnya 0. Ini adalah elemen T. Mengapa merupakan elemen T? Karena IN merupakan matriks invertible, kemudian entry-entry-nya merupakan elemen dari bilangan kompleks. Selanjutnya determinannya sama dengan 1, sehingga dia termuat di dalam himpunan T. Karena kita sudah menunjukkan IN termuat di T, maka T bukan merupakan himpunan kosong. Selanjutnya diberikan dua elemen A dan B anggota T, kita akan menunjukkan AB inverse termuat di T. Nah, karena B anggota T, determinan B sama dengan 1, sesuai dengan pendefinisian himpunan T. Nah, kita akan menunjukkan bahwa yang pertama kita tunjukkan akan menentukan berapa determinan B inverse. Perhatikan, determinan I sama dengan 1, sedangkan I ini adalah hasil perkalian dari B dikali dengan inverse-nya. Ingat bahwa sifat determinannya, jadi determinan B dikali B inverse sama dengan determinan B dikali determinan B inverse. Determinan B sama dengan 1, ini determinan B inverse ya. 1 dikali determinan B inverse sama dengan determinan B inverse. Dari sini kita peroleh determinan B inverse sama dengan 1. Selanjutnya akan ditunjukkan AB inverse anggota T. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tunjukkan bahwa determinan AB inverse sama dengan 1. Dengan menggunakan sifat determinan, determinan A B inverse sama dengan determinan A dikali determinan B inverse. Determinan A sama dengan 1 karena A anggota T. Determinan B inverse sama dengan 1 yang sudah kita cari tadi. Sehingga kita peroleh determinan A B inverse sama dengan 1. Akibatnya kita peroleh A B inverse anggota T. Karena kita telah menunjukkan T bukan merupakan himpunan kosong dan untuk setiap AB anggota T, AB inverse anggota T, maka terbukti T merupakan subgrup G. Demikian pembahasan mengenai subgrup, definisi, contoh-contoh, kriteria subgrup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.